Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa siswa-siswi baru SMA Negeri 4 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2020-2021 dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut juga dengan MPLS, disingkat dengan MPLS. Sebelum melanjutkan materi yang merupakan sajian saya pada hari ini, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tauladan Saputra SPD atau bisa dipanggil Denny. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu bahasa Inggris umum. Saya mulai menjadi guru yaitu pada tanggal 1 April 1989 sampai sekarang, yaitu hari Selasa ini tanggal 14 Juli 2020. Alamat atau tempat tinggal saya silakan kalau yang ingin berkunjung, yaitu di Jalan DI Panjaitan kilometer 9, Perumahan Taman Harapan Indah, Blok J nomor 7, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dengan kode pos yaitu 29125. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada materi yang akan saya sajikan, yaitu dengan judul yaitu Wawasan Wisata Mandala, Pengenalan Lingkungan dan Stakeholder Sekolah. Kita mulai kepada pengertian apa itu sebenarnya wawasan wisata Mandala. Jadi wawasan wisata Mandala itu terdiri atas kata-kata yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Jadi dia terdiri dari tiga kata. Wawasan yang bermakna pandangan, wiyata yaitu pendidikan, mandala adalah lingkungan. Jadi wawasan wisata Mandala adalah suatu pandangan atau sikap menempatkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Atau juga disebut juga suatu wawasan proses pembudayaan tata kehidupan keluarga besar, di mana para anggotanya merasa ikut memiliki, melindungi, dan menjaga citra dan wibawa lingkungan tersebut. Nah, ingat ya, kita ini adalah dalam suatu keluarga besar, di mana kita nanti di dalam itu keseharian kita itu bagaimana menjadi suatu budaya, menjadikan satu budaya bahwa kita itu akan merasa ikut memiliki, bahwa sekolah ini memang milik kita, ikut melindungi. Jadi apa-apa yang ada di sekolah kita ini kita coba kita lindungi, dan ikut menjaga citra dan wibawa lingkungan tersebut. Macam citra diri kita sendiri, kita mulai dulu menjaga citra wibawa citra diri kita, otomatis kita bisa menjaga citra wibawa lingkungan tersebut, ya lingkungan sekolah kita ini. Atau wawasan wisata Mandala itu sebagai suatu pandangan yang berupaya meletakkan serta memberi peran kepada keberadaan sekolah benar-benar menjadi suatu lembaga yang berperan untuk membudayakan kehidupan secara murni. Sekolah sebagai tempat untuk mencerdaskan bangsa yang bebas dari segala pengaruh negatif. Jadi itu tuh wawasan wisata Mandala secara menyeluruh. Jadi kita di situ kita bebas untuk mengemukakan sesuai dengan kadar pengetahuan kita, jenjang sekolah kita. Kita tidak perlu atau kita harus mencegah, menangkal dari segala pengaruh negatif. Di sekolah inilah yang merupakan tempat kita membudayakan segala sesuatunya itu
dalam bergaul, dalam menerima ilmu pengetahuan, interaksi antara kita sesama kita, antara siswa, interaksi siswa sama siswa, siswa kepada guru, siswa dengan lingkungan yang lainnya. Jadi itu harus kita perhatikan itu semuanya. Selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau yang tadi disebut Wiyata Mandala memiliki makna sebagai berikut yaitu: satu, tempat diselenggarakannya proses transformasi pendidikan untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, budaya, dan keterampilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cekap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sehingga tercipta masyarakat belajar. Jadi itu tujuan pendidikan nasional tadi itu. Jadi harus kita ingat tujuan pendidikan nasional secara umum yaitu kita tadi yang telah dikatakan sebelumnya itu, di mana nanti semuanya hasilnya terakhirnya itu menciptakan masyarakat belajar. Lanjut kemudian yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat belajar? Masyarakat belajar yaitu tempat terjadinya proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan sekolah. Maka dalam kehidupan sekolah yang memegang peranan penting adalah kepala sekolah, pendidik, orang tua peserta didik, para peserta didik, tenaga kependidikan, dan hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat di mana sekolah itu berada. Jadi nanti akan tercipta masyarakat belajar itu. Dimaksud dengan masyarakat belajar itu macam mana kita di dalam itu. Budaya-budaya itu akan tercipta. Seperti yang telah dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tadi. Selanjutnya peran yaitu peran wawasan Wiyata Mandala bagi kesiswaan. Yaitu perannya yaitu sebagai pengaman, yang keduanya sebagai penggerak, kemudian yang ketiganya itu sebagai usaha tindakan preventif. Kita kembali dulu ke bagian pertama, apa yang disebut dengan sebagai pengaman. Sebagai pengaman yaitu sekolah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya utamanya sebagai tempat transformasi pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi di mana di dalam hal ini kita tahu fungsi utama kita apa, fungsi utama kita sebagai siswa bagaimana, guru juga harus tahu fungsi utamanya bagaimana. Jadi semua masyarakat sekolah itu harus memahami dia di situ fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi kalau sekolah itu fungsinya itu sebagai tempat transformasi pendidikan yang dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu harus kita juga menyadari itu sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Ya, selanjutnya kita masuk pada sebagai penggerak. Dia disebut sebagai penggerak yaitu berperan mengkoordinasikan dan menggerakkan berbagai satuan atau unsur-unsur pendidikan sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, tertib, dan bebas dari segala ancaman. Itu penggerak. Yaitu bagaimana dia mengkoordinasikan. Sebagai peserta didik kita harus paham juga itu semuanya. Bagaimana kita bisa mengingatkan kepada satu hal, unsur atau satuan-satuan yang tidak hidup, tidak bergerak. Kita wajib mengingatkan sebagai seorang siswa, hendaknya juga kita paham batasan kita untuk memberitahunya bagaimana tertib tata cara untuk menyampaikannya.
Kemudian sebagai usaha tindakan preventif yaitu terciptanya kondisi sekolah yang mampu memiliki daya tangkal terhadap segala pengaruh yang bersifat merusak. Sekolah memang betul-betul sebagai lingkungan pendidikan dan peserta didik kreatif memilih berbagai macam kegiatan OSIS. Oke, dalam hal ini untuk mencegah atau preventif dari segala yang negatif itu, siswa harus paham. Siswa harus bisa memilih secara kreatif di dalam keorganisasian kegiatan-kegiatan OSIS biar tidak terlalu banyak memporsir waktu sehingga waktu belajarnya tetap juga sesuai dengan porsinya. Jadi sebagai seorang siswa kita harus memahami ini semuanya. Ayo selanjutnya kita masuk kepada stakeholder sekolah. Sebelum stakeholder sekolah kita tinjau dulu kembali kepada bahwa lingkungan sekolah. Kan tadi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu sebetulnya sudah masuk dalam wawasan Wiyata Mandala tadi, lingkungan sekolah. Wawasan kan ada nanti cara pandang tadi itu. Cara pandangnya itu kan wawasan itu bagaimana, kemudian Wiyata itu bagaimana, Mandala itu bagaimana, lingkungan kita. Kita tahu begitu kita masuk ke sekolah, ini mengenai lingkungan sekolah. Begitu kita masuk ke gerbang kita sudah melihat tuh. Di sini posisi kantor, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, meeting room, tempat parkir, kelas-kelas belajar. Jadi kita sudah tahu itu yang dimaksud dengan lingkungan tadi. Jadi semuanya kita harus memahami. Misalnya di kelas 11 IPA itu di mana posisinya, 12 IPA itu IPS di mana, kelas 10 IPA IPS itu di mana, kita sudah tahu itu yang dimaksud dengan lingkungan tadi. Oke, kita lanjut kemudian stakeholder sekolah. Nah, stakeholder sekolah ini kita bisa ketahui yaitu ada kepala sekolah, ada guru atau pendidik, ada tata usaha atau tenaga kependidikan, kemudian kamu sendiri siswa atau peserta didik. Oke, kita masuk dulu kepada kepala sekolah. Kepala sekolah kita yaitu Bapak Dr. Darson SPD MSI. Jadi kepala sekolah kita ini bergelar doktor. Beliau ini juga awalnya sebelum menjadi kepala sekolah, beliau ini adalah guru asli di SMA Negeri 4 ini. Kalian harus berbangga hati karena memiliki kepala sekolah yang mempunyai gelar doktor. Karena nanti di ijazah kalian itu yang menandatangani itu kepala sekolahnya adalah seorang doktor atau yang yang memiliki jenjang pendidikan S3. Ya, jadi banggalah nanti kalian bawa sertifikat atau ijazah kalian itu ditandatangani oleh seorang doktor. Lanjut. Kemudian guru tata usaha dan siswa-siswi SMA Negeri 4 tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Ini tahun pelajaran yang kemarin, data-datanya yaitu guru atau pendidik sebanyak 61 orang, tata usaha atau tenaga kependidikan berjumlah 24 orang. Mereka ini ditempatkan sesuai dengan disiplin ilmu, pengalaman, dan ijazah. Oke, kita kembali pada guru atau pendidik yang sejumlah 61 orang itu. Ananda semuanya sebagai peserta didik atau murid wajib mengenal seluruh daripada stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tata usaha. Tugas kamu adalah mencari siapa guru yang mengajar mata pelajaran ini, namanya siapa, itu harus wajib diketahui. Jadi
Kami tidak mau lagi mendengar besok Bapak bahasa Inggris, Ibu biologi, itu tidak ada lagi. Kamu harus tahu yang mana Pak Denny ngajar bahasa Inggris kelas berapa, yang mana namanya ibu guru, ibu dia mengajar biologi itu yang mana. Cari, jadi kenal. Jadi besok sebagai anak atau anak didik, sebagai kami juga sebagai orang perpanjangan tangan dari orang tua di rumah yang mendidik kamu mulai dari pukul 7 sampai pukul 4 sore itu kami adalah orang tua kamu yang kedua yang dipercayai, yang oleh orang tua kamu di rumah menitipkan kepada kami untuk mendidik dan mengajar kamu. Itu wajib kamu kenal siapa kami, bukan mata pelajarannya juga tetapi nama-namanya. Wajib kita saling hormat menghormati. Kemudian tata usaha atau tenaga pendidikan tadi yang 24 orang. Selanjutnya peserta didik atau murid kelas 10 sejumlah 392 siswa, kelas 11 sejumlah 393 siswa, dan kelas 12 sejumlah 285 siswa. Total semuanya adalah 1070 siswa dengan jumlah rombongan belajar 30 rombel. Ini berdasarkan data tahun pelajaran 2019-2020. Tapi nanti pada tahun 2020-2021 setelah peak semuanya, baru kita bisa tengok juga nanti bagaimana keadaan semuanya itu. Berapa kelas 10 rombelnya, berapa kelas 11 rombelnya, berapa kelas 12 rombelnya. Oke. Nah, itulah yang stakeholder yang ada di sekolah kita. Cendrawasih hinggap di kayu, terbang tinggi menuju selatan. Terima kasih dan thank you. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.